Halo saudara, kita masuk ke segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit di hari ini, hari Minggu 27 April 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Saya akan ajak Anda untuk melihat halaman muka harian Kompas hari ini, saudara. Dengan judul besarnya, Paus Fransiskus beristirahat dalam keabadian. Informasi yang dibahas di sini, Paus Fransiskus dimakamkan pada Sabtu, saudara, yang menuntaskan karya kepausan yang didorong oleh keyakinan bahwa gereja adalah rumah dengan pintu yang terbuka bagi semua orang. Ratusan ribu orang mengantar Paus Fransiskus ke peristirahatan terakhirnya. Sesuai dengan permintaannya, Paus dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Misa Requiem dimulai pukul 10 waktu setempat atau sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, dipimpin Kardinal Giovanni Battista Re, Dekan Dewan Kardinal di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Peti jenazah Paus Fransiskus ditutup dalam upacara pada Jumat malam dan ditempatkan di depan altar Basilika Santo Petrus. Menjelang dimulainya misa, saudara, peti jenazah Paus dibawa ke alun-alun Santo Petrus. Di sisi kiri peti jenazah duduk para kardinal dalam balutan jubah merah. Sementara di sisi kanan duduk para delegasi dari seluruh dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump duduk bersama kolega, antara lain Presiden Argentina Javier Milei, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., juga Pangeran William dari Kerajaan Inggris dan Raja Spanyol Felipe ke-6. Turut bergabung delegasi dari Indonesia juga, saudara, yakni Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 2024, Ignatius Jonan. Kita bergeser ke halaman 15, saudara. Di halaman 15 di harian Kompas hari ini, ada sebuah foto yang menampilkan peluncuran buku autobiografi Kiki Syahnakri. Wakil pemimpin redaksi harian Kompas, Adi Prinantio, menyerahkan secara simbolik buku autobiografi terbitan penerbit buku Kompas kepada mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri, yang didampingi istrinya Ratna Ningsih Syahnakri di Jakarta pada Sabtu 26 April 2025. Buku autobiografi berjudul Hingga Salvo Terakhir Bakti Prajurit TNI itu ditulis Kiki selama sekitar 2 tahun. Sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan purnawirawan menghadiri acara tersebut. Kita ke informasi lainnya masih di halaman 15, saudara. Ada judulnya, korban kasus MBG di Cianjur jadi 165 siswa. Jumlah siswa yang diduga keracunan akibat mengonsumsi paket makan program bergizi gratis di Cianjur, Jawa Barat bertambah menjadi 165 orang. Jumlah siswa yang diduga keracunan seusai mengonsumsi makanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini mencapai 165 orang. Data ini ditemukan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur di 2 sekolah. Dinkes Cianjur mendata 971 siswa yang mengonsumsi paket MBG di 2 sekolah tersebut. Hasilnya adalah ditemukan 165 siswa yang mengalami keracunan, dan kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Jabar Rohkadi Hendra Setia Wibawa menjelaskan pada di Bandung Sabtu 26 April 2025. Saudara, untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca harian Kompas atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id.